Pemerintah memperpanjang diskon pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP 100% untuk mobil berkapasitas 1.500 cc. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan ini diperpanjang karena terbukti berhasil meningkatkan penjualan mobil dan demi mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Sejak diberlakukan diskon PPNBM pada Maret 2021, penjualan mobil baru naik hingga 28,85%. Bahkan pada April 2021, lonjakan penjualan mencapai 227% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kementerian Perindustrian mencatat, hingga saat ini potensi sektor otomotif didukung oleh 21 perusahaan dengan total kapasitas mencapai 2,35 juta unit per tahun dengan serapan tenaga kerja langsung 38.000 orang. Turut tercatat lebih dari 1,5 juta orang bekerja di sepanjang rantai industri otomotif. Agus Gumiwang juga menyebutkan periode untuk diskon PPNBM 50% digeser menjadi bulan Desember 2021. Lonjakan kasus COVID-19 yang kembali terjadi mengancam perekonomian domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai adanya pengaruh lonjakan kasus COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun ini. Padahal sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB Indonesia bisa tumbuh di kisaran 7 hingga 8% di kuartal 2 2021. Tentu ambisi pemerintah untuk mengerek PDB di kuartal 2 tahun ini bukan hal yang mudah, sebab produk domestik bruto Indonesia telah terkontraksi sejak pertengahan tahun 2020 dan belum berhasil keluar dari jurang resesi. Menurut Sri Mulyani, ledakan kasus COVID-19 di bulan Juni dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 secara keseluruhan. Sang bendahara negara menilai, jika penanganan COVID-19 diketatkan, kemungkinan aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi akan menurun dan pertumbuhan ekonomi dapat mengalami koreksi. Bank Indonesia menggelontorkan dana hingga ratusan triliun rupiah untuk menyerap surat berharga negara demi mendorong pemulihan ekonomi. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyatakan, sejak awal tahun hingga 8 Juni 2021, Bank Sentral sudah membeli SBN sebesar 115,8 triliun rupiah. Pembelian SBN tersebut meliputi lelang utama 40,4 triliun rupiah dan 75,4 triliun rupiah melalui lelang tambahan. Sementara untuk tahun 2020, pembelian SBN mencapai 473,4 triliun rupiah. Peri Warjio menyatakan, BI sejak awal tahun juga telah menambah likuiditas atau quantitative easing sebesar 93,4 triliun rupiah, sehingga total sejak tahun sebelumnya sebesar 819,9 triliun rupiah atau setara dengan 5,3% dari PDB Indonesia. Demi menandingi proyek buatan Cina, One Belt One Road, negara-negara kaya dalam G7 sepakat menginisiasi skema kemitraan infrastruktur yang diberi nama Build Back Better World. Program ini diusulkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan KTT G7 di Cornwall, Inggris. Program ini bertujuan membantu negara-negara berpenghasilan rendah dalam membangun infrastruktur. Program ini berbentuk kemitraan infrastruktur dengan meminjamkan 40 triliun dolar Amerika Serikat ke negara-negara berkembang hingga tahun 2035. G7 akan menggunakan inisiatif ini untuk memobilisasi modal sektor swasta di berbagai bidang. Program ini diyakini bisa menjadi lawan pembiayaan milik China, One Belt One Road yang melibatkan lebih dari 100 negara dalam pembangunan infrastruktur sejak 2013. Harga Bitcoin melonjak pada perdagangan Minggu malam di Amerika Serikat setelah CEO Tesla Elon Musk menyatakan pabrikan otomotif yang digawanginya kembali menerima transaksi dengan menggunakan Bitcoin. Tesla akan melanjutkan transaksi Bitcoin setelah mengkonfirmasi ada penggunaan energi bersih yang wajar oleh para penambang. Dalam cuitannya, Musk menanggapi komentar dari Magda Wierzika, CEO manajer aset Signia dari Afrika Selatan. Wierzika saat itu mengatakan bahwa tweet Musk tentang harga Bitcoin adalah manipulasi pasar dan seharusnya diinvestigasi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Musk membantah tuduhan Wierzika dengan mencuit Tesla menjual sekitar 10% dari kepemilikan Bitcoin-nya untuk mengonfirmasi Bitcoin dapat dilikuidasi dengan mudah tanpa memindahkan pasar. Pelaku pasar menanggapi cuitan Musk hingga mendorong aksi beli Bitcoin. Harga Bitcoin nyaris melonjak 13 hanya dalam semalam dan kokoh di level $39.000 AS.
Sejak awal tahun, Bitcoin naik lebih dari 30%, meskipun harga saat ini jauh dari harga tertinggi sepanjang masa di level $64.000 yang dicapai pada bulan April lalu.